hatred. We're in the Great War now. Mengapa ajaran Paulus justru menjadi pusat kekristenan, sementara ajaran Yesus sendiri seolah berada di pinggir? Pertanyaan ini bukan muncul dari ruang kosong. Dalam kajian sejarah agama, banyak akademisi mencatat bahwa mayoritas doktrin Kristen modern tentang penebusan dosa melalui salib, keselamatan oleh iman, dan makna teologis kematian Yesus lebih banyak dirumuskan dalam surat-surat Paulus dibandingkan dalam ucapan langsung Yesus dalam Injil-Injil sinoptik. Yesus, dalam teks-teks Injil, lebih sering berbicara tentang tauhid, ketaatan kepada Tuhan, pertobatan, dan hukum moral. Paulus, sebaliknya, berbicara tentang makna kosmis kematian Yesus, tentang hukum Taurat yang dianggap tidak lagi mengikat, dan tentang keselamatan yang tidak bergantung pada praktik syariat. Dari sini muncul pertanyaan mendasar. Apakah yang berkembang kemudian masih kelanjutan langsung dari ajaran Yesus? Atau sudah merupakan penafsiran teologis generasi berikutnya? Dalam sejarah gereja awal, Paulus memang memiliki posisi yang sangat unik. Ia bukan murid langsung Yesus, tidak hidup bersama beliau, dan tidak menyaksikan langsung dakwahnya. Namun justru Paulus yang paling aktif menyebarkan ajaran ke dunia non-Yahudi, menulis surat-surat teologis, dan membangun fondasi pemikiran yang mudah diterima oleh masyarakat Romawi Yunani. Secara historis, inilah salah satu alasan mengapa pengaruh Paulus begitu dominan. Ajarannya lebih sistematis, lebih filosofis, dan lebih kompatibel dengan dunia Helenistik saat itu. Lalu mengapa ajaran yang oleh sebagian kalangan dianggap menyimpang dari pesan asli Yesus justru tidak ditolak, bahkan menjadi arus utama? Jawabannya tidak sederhana. Gereja-gereja awal membutuhkan kerangka teologis yang mampu menyatukan komunitas yang sangat beragam. Surat-surat Paulus menawarkan kerangka itu. Ia menjelaskan iman dalam bahasa teologi, bukan hanya dalam bentuk nasihat moral. Dalam konteks sejarah, inilah yang membuat ajarannya bertahan dan berkembang. Para sejarawan modern mencatat bahwa kekristenan tidak berkembang hanya sebagai gerakan spiritual, tetapi juga sebagai institusi. Dan setiap institusi membutuhkan doktrin yang rapi, jelas, dan mudah diwariskan. Dalam proses inilah pemikiran Paulus menjadi pondasi. Bukan karena semua sepakat bahwa itulah satu-satunya ajaran Yesus, tetapi karena ajaran itu paling efektif membentuk identitas teologis gereja. Disinilah muncul pertanyaan yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Apakah pusat kekristenan modern lebih mencerminkan pesan Yesus Sang Nabi, atau konstruksi teologi Paulus Sang Rasul? Dan jika memang terjadi pergeseran, apakah itu bagian dari perkembangan sejarah atau perubahan arah ajaran? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menyerang iman siapapun, tetapi untuk mengajak melihat sejarah secara jujur dan kritis. Karena memahami mengapa Paulus menjadi pusat bukan hanya soal teologi, tetapi soal bagaimana agama berkembang, ditafsirkan, dan dibentuk oleh konteks zamannya. Pertanyaan ini sering muncul dalam kajian sejarah agama. Mengapa ajaran yang sejak awal diperdebatkan justru kemudian menjadi fondasi iman? Dalam konteks kekristenan awal, pertanyaan ini sangat relevan ketika kita melihat posisi ajaran Paulus. Surat-suratnya menunjukkan bahwa sejak abad pertama, pemikirannya tidak diterima secara seragam. Bahkan di dalam Perjanjian Baru sendiri terdapat jejak perdebatan antara Paulus dan komunitas Yahudi Kristen yang masih kuat memegang hukum Taurat. Namun sejarah agama jarang ditentukan hanya oleh konsensus teologis. Ia lebih sering dibentuk oleh dinamika penyebaran, kebutuhan komunitas, dan konteks sosial politik. Ajaran Paulus, meskipun diperdebatkan, menawarkan kerangka iman yang lebih sederhana dan universal. Dengan menekankan keselamatan melalui iman, bukan melalui kepatuhan hukum Yahudi, ajaran ini menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat non-Yahudi di wilayah Romawi.
Dari sudut pandang sejarah, inilah salah satu kunci mengapa pemikiran Paulus cepat meluas. Selain itu, ajaran yang diperdebatkan seringkali justru bertahan karena sifatnya yang konseptual dan teologis. Paulus tidak hanya mengajarkan etika atau nasihat moral, ia membangun sistem penafsiran tentang siapa Yesus, apa makna kematiannya, dan bagaimana manusia diselamatkan. Sistem inilah yang kemudian memberi gereja awal bahasa resmi untuk berbicara tentang iman. Ketika sebuah komunitas membutuhkan identitas yang jelas, ajaran yang mampu dirumuskan secara sistematis seringkali lebih bertahan dibandingkan ajaran yang bersifat naratif. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah otoritas institusional. Seiring berkembangnya gereja dan munculnya struktur kepemimpinan, ajaran tertentu dipilih, ditegaskan, dan diwariskan. Dalam proses konsili dan penetapan kanon, pemikiran Paulus mendapat tempat sentral. Bukan semata-mata karena tidak ada perdebatan, tetapi karena ajaran itu dinilai mampu menopang kesatuan gereja dalam jangka panjang. Disinilah perdebatan awal tidak selalu berujung pada penolakan. Kadang justru menjadi tahap seleksi menuju doktrin resmi. Hal ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih luas. Apakah sebuah ajaran menjadi fondasi iman karena ia paling otentik secara historis? Atau karena ia paling fungsional bagi pertumbuhan komunitas? Sejarah menunjukkan bahwa kedua faktor ini sering tidak berjalan seiring. Ajaran yang efektif membangun identitas bersama dapat bertahan, meskipun ia diperdebatkan sejak awal. Maka, ketika kita melihat bahwa ajaran Paulus menjadi pondasi kekristenan modern, itu tidak serta-merta berarti semua pihak sepakat sejak awal. Justru sebaliknya, perdebatan itu sendiri adalah bagian dari proses pembentukan iman institusional. Pertanyaannya bukan lagi apakah ajaran itu diperdebatkan, melainkan mengapa, di tengah perdebatan tersebut, ia akhirnya dipilih, ditegaskan, dan diwariskan sebagai fondasi. Pertanyaan inilah yang membuka ruang diskusi lebih luas tentang bagaimana agama berkembang dalam sejarah, dan bagaimana sebuah keyakinan menjadi arus utama bukan hanya karena kebenaran teologis, tetapi juga karena kebutuhan zaman, struktur komunitas, dan dinamika kekuasaan. Dalam praktik keagamaan sehari-hari, banyak umat Kristen tidak sepenuhnya menyadari siapa tokoh yang paling dominan membentuk teologi yang mereka anut. Ketika berbicara tentang iman, figur Yesus tentu selalu disebut sebagai pusat. Namun jika ditelusuri lebih jauh ke dalam khotbah, doktrin, dan kerangka teologis resmi gereja, pengaruh yang paling kuat justru sering berasal dari penafsiran Paulus. Hal ini bukan karena umat sengaja mengabaikan ajaran Yesus, melainkan karena struktur teologi Kristen modern memang dibangun di atas konsep-konsep yang dirumuskan secara sistematis oleh Paulus. Gagasan tentang keselamatan oleh iman, makna penebusan dosa, relasi antara hukum Taurat dan rahmat, hingga konsep gereja sebagai tubuh Kristus, semuanya lebih banyak dijelaskan dalam surat-surat Paulus daripada dalam ucapan langsung Yesus dalam Injil. Akibatnya, banyak umat mengenal Yesus melalui lensa Paulus, tanpa menyadari bahwa lensa itu adalah hasil tafsir teologis, bukan selalu kutipan langsung dari ajaran Yesus sendiri. Dalam kajian akademik, fenomena ini sering disebut sebagai Pauline Christianity, sebuah bentuk kekristenan yang secara historis berkembang di bawah pengaruh pemikiran Paulus. Ini bukan tuduhan, melainkan deskripsi ilmiah tentang realitas sejarah. Ketika gereja membutuhkan kerangka ajaran yang rapi dan bisa diajarkan lintas budaya, surat-surat Paulus menyediakan bahasa dan struktur yang dibutuhkan. Perlahan, tetapi pasti, pemikiran itu menjadi standar teologi. Sementara ajaran Yesus dalam Injil lebih sering dipahami sebagai dasar moral dan spiritual, bukan kerangka doktrinal utama. Disinilah muncul pertanyaan yang jarang diajukan secara terbuka. Apakah umat menyadari bahwa banyak keyakinan inti yang mereka pegang lebih dekat dengan tafsir seorang rasul daripada ucapan langsung sang guru? Dan jika kesadaran ini tidak pernah dibangun, bagaimana umat bisa membedakan antara pesan asli Yesus dan konstruksi teologis yang berkembang setelahnya? Pertanyaan ini bukan bertujuan mengguncang iman, tetapi mengajak melihat realitas sejarah secara jujur. Karena memahami siapa yang paling berpengaruh dalam membentuk teologi, bukanlah bentuk penolakan, melainkan langkah awal untuk memahami bagaimana sebuah agama berkembang.
Tanpa kesadaran ini, umat berisiko meyakini bahwa semua ajaran yang mereka terima berasal langsung dari satu sumber, padahal sejarah menunjukkan adanya proses penafsiran, seleksi, dan penegasan doktrin yang panjang. Kesadaran historis inilah yang sering hilang. Dan justru karena itulah, diskusi tentang Paulus tidak pernah berhenti. Bukan karena ia tokoh kecil, tetapi karena pengaruhnya terlalu besar untuk diabaikan. Ketika membahas siapa tokoh yang paling dominan dalam teologi Kristen, perhatian tidak bisa dilepaskan dari susunan kitab-kitab Perjanjian Baru itu sendiri. Secara umum, Perjanjian Baru terdiri dari Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat, dan Kitab Wahyu. Namun jika dihitung dari segi jumlah teks dan pengaruh teologis, bagian terbesar justru bukan Injil yang berisi ucapan dan tindakan Yesus, melainkan surat-surat para rasul, terutama surat-surat Paulus. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 4 Injil mencatat kehidupan dan ajaran Yesus. Sementara itu, lebih dari separuh sisanya adalah surat-surat, dan di antara surat-surat tersebut, Paulus menempati porsi paling dominan. Surat Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, hingga Timotius dan Titus membentuk kerangka teologi yang sangat luas. Surat-surat ini tidak hanya berfungsi sebagai nasihat pastoral, tetapi sebagai fondasi pemikiran teologis gereja awal. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Ketika umat membaca Alkitab, sejauh mana mereka menyadari bahwa pemahaman iman mereka banyak dibentuk oleh surat-surat interpretatif, bukan hanya oleh perkataan langsung Yesus? Injil bersifat naratif, menceritakan peristiwa, perumpamaan, dan ajaran moral. Surat-surat Paulus bersifat konseptual, menjelaskan makna teologis dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam praktiknya, justru penjelasan konseptual inilah yang menjadi dasar doktrin resmi. Kisah Para Rasul, yang juga ditulis setelah wafatnya Yesus, memperlihatkan bagaimana gereja awal berkembang dan bagaimana Paulus muncul sebagai figur sentral dalam penyebaran iman ke dunia non-Yahudi. Narasi ini memperkuat posisi Paulus sebagai tokoh kunci, bukan hanya dalam pengajaran, tetapi juga dalam arah sejarah kekristenan itu sendiri. Sejak titik ini, ajaran Kristen tidak lagi terbatas pada konteks Bani Israel, melainkan bergerak menjadi agama global dengan kerangka teologi baru. Dari sudut pandang sejarah teks, susunan Perjanjian Baru menunjukkan bahwa kekristenan berkembang melalui proses penafsiran. Ajaran Yesus menjadi titik awal, tetapi maknanya dijelaskan, diperluas, dan disistematisasi oleh para penulis setelahnya. Paulus berada di pusat proses ini. Karena itu, ketika umat Kristen hari ini berbicara tentang iman, keselamatan, dan dosa, banyak istilah yang digunakan sebenarnya berasal dari surat-surat Paulus, bukan dari pernyataan langsung Yesus dalam Injil. Kesadaran ini membawa kita pada pertanyaan reflektif yang lebih dalam. Apakah umat mengenal struktur kitab suci mereka secara proporsional? Apakah mereka membedakan antara ajaran Yesus sebagai nabi dan guru dengan tafsir teologis para rasul tentang diri dan misinya? Dan sejauh mana pemahaman ini memengaruhi cara mereka memaknai iman yang mereka warisi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menuntut jawaban cepat. Justru disinilah pentingnya membaca sejarah dan teks secara sadar, agar keyakinan tidak hanya diterima sebagai warisan, tetapi dipahami sebagai hasil perjalanan intelektual dan spiritual yang panjang. Dominasi pemikiran Paulus menjadi semakin jelas ketika kita melihat komposisi Perjanjian Baru secara kuantitatif. Dari 27 kitab yang ada, sekitar 13 surat secara tradisional dikaitkan dengan Paulus. Jumlah ini menjadikannya penulis paling produktif dan paling berpengaruh dalam kanon Kristen. Tidak ada tokoh lain, termasuk para murid langsung Yesus, yang meninggalkan warisan tertulis sebesar itu dalam Alkitab. Surat-surat Paulus tidak ditulis sebagai catatan biografi Yesus, melainkan sebagai penafsiran teologis atas makna Yesus. Di dalamnya dibahas isu-isu yang sangat mendasar: hakikat dosa, keselamatan, iman, hukum Taurat, penebusan, dan relasi manusia dengan Tuhan. Tema-tema inilah yang kemudian menjadi tulang punggung teologi Kristen. Akibatnya, pemahaman iman umat lebih banyak dibentuk oleh kerangka berpikir Paulus daripada oleh pernyataan langsung Yesus dalam Injil.
Dalam sejarah kanonisasi, surat-surat Paulus diterima dan dipelihara karena dianggap relevan dan fungsional bagi gereja-gereja awal yang sedang berkembang. Surat-surat itu menjawab persoalan konkret komunitas lintas budaya, Yahudi dan non-Yahudi, dan menyediakan bahasa teologis yang dapat diwariskan. Dari sudut pandang sejarah, inilah yang membuat pengaruh Paulus begitu luas. Tulisannya menjadi rujukan utama dalam pengajaran, khotbah, dan pembentukan doktrin. Namun dominasi ini juga memunculkan pertanyaan penting yang sering luput disadari umat awam. Ketika sebuah kitab suci didominasi oleh tafsir seorang rasul, sejauh mana tafsir itu kemudian dipahami sebagai ajaran inti? Apakah umat menyadari bahwa banyak konsep yang mereka anggap ajaran Kristen berasal dari surat-surat Paulus, bukan dari ucapan langsung Yesus dalam Injil? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan posisi Paulus, melainkan untuk menempatkannya secara proporsional dalam sejarah. Paulus adalah penafsir yang sangat berpengaruh, tetapi ia tetap penafsir. Ia menulis dalam konteks tertentu, untuk komunitas tertentu, dengan tujuan tertentu. Ketika tulisannya menjadi dominan dalam kanon, dominasi itu secara otomatis membentuk arah teologi Kristen hingga hari ini. Disinilah letak pentingnya kesadaran sejarah. Bukan untuk mempertentangkan Yesus dan Paulus, tetapi untuk memahami bagaimana ajaran berkembang, bagaimana tafsir menjadi fondasi, dan bagaimana iman institusional dibentuk melalui teks-teks yang dipilih dan diwariskan. Tanpa kesadaran ini, umat mudah mengira bahwa seluruh struktur teologi berasal langsung dari satu sumber, padahal sejarah menunjukkan proses yang jauh lebih kompleks. Dan dari sini, pertanyaan besar kembali muncul. Apakah dominasi Paulus merupakan cerminan pesan asli Yesus yang disistematisasi, ataukah sebuah arah teologis baru yang kemudian menjadi arus utama karena kebutuhan sejarah? Pertanyaan itulah yang terus mengiringi diskusi tentang Paulus, dan mengapa namanya tidak pernah bisa dilepaskan dari pembahasan kekristenan modern. Jika dibandingkan secara isi teologis, ajaran Yesus yang tercatat langsung dalam Injil memang relatif lebih sedikit dan tidak disusun sebagai sistem doktrin. Injil-Injil menampilkan Yesus terutama sebagai pengajar moral dan spiritual. Beliau berbicara tentang keesaan Tuhan, pertobatan, kasih kepada sesama, keadilan, kerendahan hati, dan kehidupan yang saleh. Banyak ajarannya disampaikan melalui perumpamaan, dialog, dan tindakan simbolik, bukan melalui definisi teologis yang rinci. Dari sudut pandang kajian teks, Injil bersifat naratif dan etis. Ia menceritakan siapa Yesus, bagaimana beliau hidup, dan apa yang beliau ajarkan dalam konteks masyarakat Yahudi abad pertama. Namun Injil jarang merumuskan ajaran dalam bentuk konsep teologis yang sistematis. Misalnya tentang mekanisme keselamatan, status hukum Taurat, atau penjelasan metafisik tentang peran kematian Yesus. Hal-hal inilah yang kemudian lebih banyak dijelaskan dalam surat-surat para rasul, khususnya Paulus. Kondisi ini menimbulkan implikasi penting bagi perkembangan teologi. Ketika gereja-gereja awal tumbuh dan menyebar ke dunia non-Yahudi, mereka membutuhkan kerangka ajaran yang bisa diajarkan secara konsisten dan lintas budaya. Injil memberikan fondasi moral dan kisah hidup Yesus, tetapi tidak selalu memberikan rumusan teologis yang lengkap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul. Disinilah surat-surat Paulus berperan, mengisi ruang penafsiran, menjelaskan makna peristiwa, dan menyusun ajaran dalam bentuk yang lebih konseptual. Akibatnya, dalam praktik keagamaan dan pengajaran gereja, ajaran Yesus sering dipahami melalui penjelasan teologis yang datang setelahnya. Banyak konsep yang dianggap inti iman, seperti pembenaran oleh iman, relasi antara dosa dan keselamatan, serta peran hukum, lebih sering dirujuk kepada Paulus daripada kepada perkataan langsung Yesus dalam Injil. Ini bukan karena Injil tidak penting, melainkan karena Injil tidak dimaksudkan sebagai buku teologi sistematis. Dari sini muncul pertanyaan reflektif yang jarang diajukan. Ketika ajaran langsung Yesus lebih sedikit secara teologis dan tidak dirumuskan sebagai sistem doktrin, siapa yang kemudian menentukan bentuk teologi iman? Apakah teologi Kristen modern lebih merupakan kelanjutan dari pesan Yesus, atau hasil penafsiran generasi setelahnya yang mencoba menjawab tantangan zamannya? Pertanyaan ini tidak menilai benar atau salah,
tetapi membantu memahami proses sejarah. Ia menunjukkan bahwa perbedaan antara ajaran naratif Yesus dan ajaran teologis Paulus bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari fungsi teks yang berbeda. Injil menyampaikan pesan, sementara surat-surat menafsirkan pesan itu. Namun ketika penafsiran menjadi dominan, ia secara alami membentuk pusat teologi. Kesadaran inilah yang penting bagi pembaca modern. Membedakan antara apa yang diajarkan langsung oleh Yesus dalam konteks hidupnya, dan bagaimana ajaran itu kemudian dijelaskan, dikembangkan, dan dilembagakan oleh para penulis setelahnya. Dari perbedaan inilah lahir banyak diskusi dan juga banyak pertanyaan tentang arah kekristenan hingga hari ini. Makna peristiwa dan menyusun ajaran dalam bentuk yang lebih konseptual. Akibatnya, dalam praktik keagamaan dan pengajaran gereja, ajaran Yesus sering dipahami melalui penjelasan teologis yang datang setelahnya. Banyak konsep yang dianggap inti iman, seperti pembenaran oleh iman, relasi antara dosa dan keselamatan, serta peran hukum, lebih sering dirujuk kepada Paulus daripada kepada perkataan langsung Yesus dalam Injil. Ini bukan karena Injil tidak penting, melainkan karena Injil tidak dimaksudkan sebagai buku teologi sistematis. Dari sini muncul pertanyaan reflektif yang jarang diajukan. Ketika ajaran langsung Yesus lebih sedikit secara teologis dan tidak dirumuskan sebagai sistem doktrin, siapa yang kemudian menentukan bentuk teologi iman? Apakah teologi Kristen modern lebih merupakan kelanjutan dari pesan Yesus atau hasil penafsiran generasi setelahnya yang mencoba menjawab tantangan zamannya? Pertanyaan ini tidak menilai benar atau salah, tetapi membantu memahami proses sejarah. Ia menunjukkan bahwa perbedaan antara ajaran naratif Yesus dan ajaran teologis Paulus bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari fungsi teks yang berbeda. Injil menyampaikan pesan, sementara surat-surat menafsirkan pesan itu. Namun ketika penafsiran menjadi dominan, ia secara alami membentuk pusat teologi. Kesadaran inilah yang penting bagi pembaca modern, membedakan antara apa yang diajarkan langsung oleh Yesus dalam konteks hidupnya, dan bagaimana ajaran itu kemudian dijelaskan, dikembangkan, dan dilembagakan oleh para penulis setelahnya. Dari perbedaan inilah lahir banyak diskusi dan juga banyak pertanyaan tentang arah kekristenan hingga hari ini. Dalam kajian sejarah dan teologi modern, semakin banyak akademisi menyimpulkan bahwa kekristenan yang berkembang hari ini lebih bersifat Paulin daripada benar-benar berpusat langsung pada ajaran Yesus, sebagaimana tercatat dalam Injil. Pernyataan ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan, melainkan sebagai deskripsi akademik tentang arah perkembangan doktrin. Ketika kita melihat pusat-pusat pengajaran gereja, katekismus, khotbah, dan doktrin resmi, fokus utamanya sering berada pada konsep-konsep yang dirumuskan secara eksplisit oleh Paulus. Keselamatan oleh iman, makna teologis kematian Yesus, pembenaran, dan relasi antara hukum dan rahmat. Sementara itu, ajaran Yesus dalam Injil yang banyak menekankan tauhid, etika, pertobatan, dan ketaatan kepada Tuhan, lebih sering ditempatkan sebagai dasar moral, bukan sebagai kerangka teologi utama. Fenomena ini membuat Yesus sering dipahami melalui kacamata Paulus. Ucapan dan tindakan Yesus ditafsirkan ulang agar sesuai dengan sistem teologi yang berkembang kemudian. Dengan kata lain, pusat iman bukan hanya pada apa yang Yesus ajarkan, tetapi pada bagaimana makna Yesus dijelaskan oleh Paulus. Dari sudut pandang sejarah ide, inilah ciri khas kekristenan Paulin. Iman yang terstruktur di sekitar tafsir teologis, bukan sekadar teladan hidup dan pesan kenabian. Hal ini juga terlihat dalam praktik pembacaan Alkitab. Banyak ayat yang paling sering dikutip untuk menjelaskan keselamatan, iman, dan dosa berasal dari surat-surat Paulus, bukan dari Injil. Ini menunjukkan bahwa bagi banyak umat, pemahaman tentang apa itu Kristen lebih dibentuk oleh kerangka konseptual Paulus daripada oleh ajaran Yesus yang bersifat naratif dan etis. Dari sini muncul pertanyaan penting yang jarang disampaikan secara terbuka. Apakah kekristenan modern masih berpusat pada pesan Yesus itu sendiri? Ataukah pada interpretasi teologis tentang Yesus yang berkembang setelahnya? Dan jika pusatnya memang telah bergeser, apakah pergeseran itu disadari sebagai bagian dari proses sejarah?
atau diterima begitu saja sebagai ajaran asli tanpa pembeda. Sekali lagi, ini bukan soal benar atau salah secara iman, melainkan soal kesadaran historis. Setiap agama yang berkembang lintas generasi pasti mengalami proses penafsiran. Namun, ketika penafsiran menjadi lebih dominan daripada sumber awalnya, disitulah muncul kebutuhan untuk membaca ulang sejarah dengan lebih jujur dan kritis. Pemahaman ini membuka ruang dialog yang lebih luas tentang perbedaan antara ajaran Yesus sebagai nabi dan guru, dan kekristenan sebagai sistem teologi yang dibentuk oleh para pengikutnya, dengan Paulus sebagai tokoh paling berpengaruh. Dan dari sinilah diskusi tentang arah kekristenan modern terus berlanjut, karena ia menyentuh pertanyaan paling mendasar. Siapa sebenarnya pusat ajaran yang diwariskan hingga hari ini? Satu fakta historis yang hampir tidak diperdebatkan dalam kajian akademik adalah bahwa Paulus bukan murid Yesus semasa hidupnya. Ia tidak termasuk dalam kelompok 12 murid, tidak menyertai Yesus dalam perjalanan dakwahnya di Galilea dan Yudea, dan tidak menyaksikan langsung pengajaran Yesus sebagaimana para hawari. Informasi ini bahkan diakui secara terbuka dalam tulisan-tulisan Paulus sendiri. Paulus mengenal Yesus bukan melalui interaksi langsung, melainkan melalui pengalaman spiritual yang ia klaim terjadi setelah peristiwa penyaliban dalam perjalanan menuju Damaskus. Dari sudut pandang sejarah, ini menempatkan Paulus pada posisi yang berbeda secara fundamental dibanding para murid awal. Ia bukan saksi kehidupan Yesus, melainkan penafsir makna Yesus setelah peristiwa itu. Perbedaan posisi ini memiliki dampak besar terhadap bentuk ajaran yang disampaikan. Para murid Yesus menyampaikan tradisi lisan tentang perkataan dan tindakan beliau, sementara Paulus menyampaikan refleksi teologis tentang siapa Yesus dan apa arti kematiannya bagi manusia. Dengan kata lain, Paulus tidak mewariskan ajaran Yesus secara langsung, tetapi menawarkan kerangka pemahaman tentang Yesus. Dalam studi agama, perbedaan antara saksi langsung dan penafsir pasca peristiwa adalah hal yang krusial. Saksi menyampaikan apa yang didengar dan dilihat, sedangkan penafsir berusaha menjelaskan makna peristiwa tersebut dalam konteks yang lebih luas. Ketika penafsiran ini kemudian menjadi dominan dalam teks suci dan doktrin, arah ajaran pun ikut terbentuk oleh sudut pandang penafsir itu. Disinilah muncul pertanyaan yang sering terhindar dari diskusi awam. Sejauh mana otoritas teologis Paulus didasarkan pada kedekatan langsung dengan Yesus, dan sejauh mana ia dibangun melalui pengakuan pengalaman spiritual pribadi? Ketika pengalaman tersebut diterima sebagai dasar kerasulan, maka tulisan-tulisannya pun memperoleh legitimasi yang sangat besar dalam gereja. Dari perspektif sejarah Islam, perbedaan ini semakin menonjol. Dalam Islam, seorang nabi menyampaikan wahyu secara langsung, dan para pengikutnya menjaga ajaran tersebut tanpa mengubah esensinya. Karena itu, fakta bahwa tokoh paling berpengaruh dalam kekristenan bukan murid langsung Yesus, tetapi seorang pengikut setelahnya, menjadi bahan refleksi teologis yang serius. Sekali lagi, pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menilai iman seseorang, melainkan untuk memahami struktur sejarah ajaran. Ketika figur yang bukan murid langsung menjadi penentu utama arah teologi, maka wajar jika muncul pertanyaan tentang bagaimana ajaran asli berkembang, ditafsirkan, dan akhirnya dilembagakan. Dan dari titik inilah diskusi tentang Paulus tidak pernah berhenti, karena ia berada di persimpangan antara sejarah, pengalaman religius, dan pembentukan doktrin yang masih memengaruhi kekristenan hingga hari ini. Secara historis, Paulus tidak pernah bertemu Yesus secara fisik. Ia tidak hidup sezaman dalam lingkaran dakwah Yesus, tidak duduk mendengar khutbah-khutbahnya, dan tidak menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadi inti Injil. Hal ini bukan kesimpulan polemis, melainkan fakta yang diterima luas dalam studi sejarah kekristenan. Sumber-sumber Perjanjian Baru sendiri menunjukkan bahwa perjumpaan Paulus dengan Yesus bersifat non-fisik dan terjadi setelah wafatnya Yesus, melalui pengalaman penglihatan atau wahyu spiritual. Paulus secara konsisten membedakan pengalamannya dari para murid awal, namun tetap menegaskan bahwa pengalaman tersebut memberinya otoritas kerasulan. Dari sudut pandang sejarah, ini adalah bentuk legitimasi yang berbeda dari legitimasi para murid yang mengenal Yesus secara langsung. Perbedaan ini penting karena dalam tradisi keagamaan,
kedekatan langsung dengan tokoh sentral biasanya menjadi dasar utama otoritas ajaran. Para murid Yesus menyampaikan apa yang mereka dengar dan lihat, sedangkan Paulus menyampaikan apa yang ia pahami dan tafsirkan dari pengalaman pasca peristiwa. Dengan demikian, ajaran Paulus sejak awal sudah berada pada level refleksi teologis, bukan transmisi langsung ajaran Yesus. Dalam kajian kritis, kondisi ini memunculkan pertanyaan metodologis. Bagaimana sebuah pengalaman spiritual personal kemudian diterima sebagai fondasi doktrin universal? Dan bagaimana gereja awal menilai otoritas pengalaman tersebut dibandingkan dengan tradisi lisan para murid yang hidup bersama Yesus? Seiring waktu, tulisan-tulisan Paulus tidak hanya diterima, tetapi menjadi kerangka utama pembacaan iman. Banyak ajaran pokok kemudian dirumuskan dengan merujuk pada surat-surat Paulus, meskipun Yesus sendiri tidak pernah mengajarkannya secara eksplisit dalam Injil. Dari sinilah terlihat pergeseran fokus. Dari figur Yesus historis menuju Yesus teologis sebagaimana dipahami melalui tafsir Paulus. Bagi pembaca modern, kesadaran ini membuka ruang refleksi yang lebih luas. Ketika tokoh yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus secara fisik justru menjadi penentu utama arah teologi, maka pertanyaan tentang proses pembentukan ajaran menjadi tidak terelakkan. Ini bukan sekadar isu iman, melainkan persoalan sejarah bagaimana otoritas, teks, dan tafsir berinteraksi dalam membentuk sebuah agama. Dan di titik inilah diskusi tentang Paulus selalu kembali mengemuka, karena ia berdiri bukan sebagai saksi langsung, melainkan sebagai penafsir yang pengaruhnya melampaui para saksi itu sendiri. Sumber-sumber awal kekristenan juga mencatat bahwa Paulus pada awalnya adalah penganiaya para pengikut Yesus. Ia dikenal sebagai seorang Yahudi Farisi yang taat, yang memandang komunitas pengikut Yesus sebagai penyimpangan berbahaya dari tradisi Yahudi arus utama. Dalam beberapa suratnya sendiri, Paulus secara terbuka mengakui peran masa lalunya dalam menindas dan mengejar jemaat awal. Pengakuan ini penting secara historis, karena menunjukkan bahwa Paulus tidak berasal dari komunitas murid Yesus, melainkan dari pihak yang berseberangan. Ia tidak tumbuh bersama tradisi pengajaran Yesus, tidak dibentuk oleh lingkungan para hawari, dan tidak mengalami proses belajar langsung dari beliau. Peralihan posisinya terjadi secara tiba-tiba, melalui pengalaman religius yang kemudian ia tafsirkan sebagai panggilan ilahi. Dalam kajian sejarah agama, perubahan drastis semacam ini selalu menjadi titik perhatian. Dari seorang penentang keras menjadi pembela utama, Paulus membawa latar belakang, cara berpikir, dan kerangka teologis yang berbeda ke dalam komunitas Kristen awal. Ia membawa disiplin intelektual Farisi, pemikiran hukum Taurat, serta logika debat rabinik ke dalam penafsiran tentang Yesus. Kondisi ini berpengaruh langsung pada bentuk ajaran yang ia kembangkan. Teologi Paulus seringkali disusun sebagai argumen tentang dosa, hukum, iman, dan keselamatan. Gaya ini berbeda dari ajaran Yesus dalam Injil yang lebih berbentuk perumpamaan, nasihat etis, dan seruan moral. Dengan kata lain, perubahan peran Paulus tidak hanya mengubah posisinya dalam komunitas, tetapi juga mengubah cara pesan tentang Yesus disampaikan. Dari sudut pandang sejarah, fakta bahwa tokoh dengan latar belakang sebagai penganiaya, kemudian menjadi arsitek utama teologi menimbulkan pertanyaan metodologis yang wajar. Sejauh mana pengalaman masa lalu dan latar intelektual, Paulus memengaruhi cara ia memahami dan menjelaskan Yesus. Dan bagaimana gereja awal menilai kesinambungan antara ajaran Yesus yang sederhana dengan sistem teologi yang kemudian berkembang. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bertujuan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami dinamika pembentukan ajaran. Ia menunjukkan bahwa kekristenan modern lahir melalui proses sejarah yang kompleks, melibatkan konflik, perubahan posisi, dan penafsiran ulang, dengan Paulus sebagai salah satu figur paling menentukan dalam proses tersebut. Klaim pertobatan Paulus didasarkan pada pengalaman penglihatan pribadi yang ia alami dalam perjalanan menuju Damaskus. Dalam narasinya sendiri, peristiwa tersebut digambarkan sebagai perjumpaan dengan Yesus yang telah wafat, bukan dalam bentuk fisik, melainkan melalui pengalaman visioner atau wahyu. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar perubahan total arah hidup Paulus, dari penganiaya menjadi penginjil utama.
Dari sudut pandang studi sejarah agama, pengalaman semacam ini dikategorikan sebagai pengalaman religius subjektif. Ia dialami secara personal, tidak disaksikan secara langsung oleh komunitas murid Yesus, dan tidak dapat diverifikasi melalui saksi mata yang independen. Meski demikian, pengalaman tersebut diterima oleh gereja-gereja awal sebagai legitimasi kerasulan Paulus, terutama karena dampak besar dari aktivitas dan ajarannya setelah itu. Perlu dicatat bahwa dalam tradisi keagamaan, klaim wahyu pribadi memiliki posisi yang kompleks. Di satu sisi, ia bisa menjadi sumber keyakinan yang kuat bagi individu yang mengalaminya. Di sisi lain, ketika klaim tersebut dijadikan dasar otoritas ajaran publik, ia menimbulkan pertanyaan metodologis. Bagaimana membedakan antara pengalaman spiritual pribadi dan wahyu normatif yang mengikat seluruh komunitas? Dalam konteks Paulus, pengalaman visioner itu tidak hanya menjadi titik balik pribadi, tetapi juga fondasi legitimasi teologis. Berdasarkan pengalaman tersebut, Paulus merasa memiliki otoritas yang setara dengan para rasul yang mengenal Yesus secara langsung. Ia bahkan dalam beberapa kesempatan membela kerasulannya ketika dipertanyakan oleh komunitas lain, yang menunjukkan bahwa otoritasnya tidak selalu diterima tanpa perdebatan. Dari perspektif sejarah Islam, perbedaan ini menjadi semakin signifikan. Dalam Islam, kenabian dan wahyu bersifat publik, terjaga, dan dikonfirmasi melalui transmisi kolektif, bukan semata pengalaman pribadi yang tidak dapat diverifikasi. Karena itu, klaim pertobatan dan kerasulan Paulus berbasis penglihatan pribadi sering dipandang sebagai titik krusial dalam memahami perbedaan mendasar antara ajaran Isa alaihissalam dan teologi Kristen yang berkembang kemudian. Namun secara akademik, yang terpenting adalah memahami dampaknya. Terlepas dari bagaimana pengalaman itu dinilai, faktanya klaim visioner tersebut berhasil membentuk arah kekristenan secara luas. Dari satu pengalaman pribadi, lahir jaringan gereja, kumpulan surat, dan sistem teologi yang akhirnya menjadi fondasi kekristenan modern. Dan disinilah pertanyaan reflektif kembali muncul. Ketika sebuah agama dibentuk secara signifikan oleh pengalaman visioner seorang tokoh pasca peristiwa, sejauh mana pengalaman itu membentuk arah ajaran? Dan sejauh mana ajaran itu masih merefleksikan pesan awal sang tokoh sentral? Pertanyaan ini tidak memaksa jawaban, tetapi mengajak penonton memahami bahwa sejarah iman bukanlah garis lurus, melainkan rangkaian peristiwa, klaim, dan penafsiran yang saling berkelindan hingga hari ini. Jika ditelusuri secara historis, seluruh otoritas Paulus pada akhirnya berdiri di atas pengalaman subjektif, bukan pada pengutusan langsung oleh Yesus semasa hidupnya. Ia tidak menerima mandat secara terbuka di hadapan komunitas murid, tidak diutus dalam konteks dakwah Yesus, dan tidak dibekali ajaran secara langsung sebagaimana para hawari. Klaim kerasulannya sepenuhnya bersandar pada pengalaman visioner pribadi yang ia yakini sebagai wahyu ilahi. Dalam kajian metodologi sejarah agama, ini merupakan perbedaan yang sangat mendasar. Otoritas berbasis pengutusan langsung bersifat publik dan kolektif, disaksikan, dikenali, dan diwariskan melalui komunitas. Sebaliknya, otoritas berbasis pengalaman subjektif bersifat personal, internal, dan hanya dapat diverifikasi melalui pengakuan individu yang mengalaminya. Ketika jenis otoritas kedua ini menjadi fondasi ajaran universal, pertanyaan kritis menjadi tidak terhindarkan. Paulus sendiri tampak menyadari posisi ini. Dalam beberapa suratnya, ia berulang kali membela legitimasi kerasulannya, dan menegaskan bahwa otoritasnya setara dengan para rasul lain. Fakta bahwa pembelaan semacam itu diperlukan menunjukkan bahwa statusnya tidak otomatis diterima, melainkan menjadi bahan diskusi dan bahkan penolakan di kalangan tertentu pada masa gereja awal. Dari sudut pandang sejarah pemikiran, situasi ini memiliki implikasi besar. Ketika tokoh yang otoritasnya bersumber dari pengalaman subjektif kemudian menjadi penulis paling dominan dalam kitab suci dan penentu arah teologi, maka struktur iman pun ikut terbentuk oleh pengalaman tersebut. Dengan kata lain, bukan hanya pesan Yesus yang diwariskan, tetapi juga cara Paulus memahami dan menafsirkan pesan itu berdasarkan pengalaman pribadinya. Dalam perspektif Islam, perbedaan ini semakin jelas. Islam menekankan bahwa risalah ilahi disampaikan melalui nabi yang diutus secara jelas, konsisten, dan terjaga, serta diterima oleh komunitas secara luas. Karena itu,
Fakta bahwa figur sentral dalam teologi Kristen modern memperoleh otoritas melalui pengalaman subjektif pasca peristiwa dipandang sebagai titik krusial dalam memahami perbedaan mendasar antara ajaran Isa alaihissalam dan kekristenan institusional. Namun secara akademik, yang terpenting bukanlah penilaian iman, melainkan pemahaman proses. Sejarah menunjukkan bahwa kekristenan modern tidak lahir hanya dari pengajaran Yesus, tetapi juga dari pengalaman, penafsiran, dan legitimasi tokoh-tokoh setelahnya. Dan Paulus, dengan seluruh pengaruhnya, menjadi contoh paling jelas bagaimana pengalaman subjektif dapat berubah menjadi otoritas teologis yang membentuk generasi demi generasi. Di titik inilah diskusi menjadi terbuka. Ketika otoritas ajaran bertumpu pada pengalaman personal, sejauh mana ajaran itu mencerminkan sumber awalnya, dan sejauh mana ia merupakan konstruksi teologis yang lahir dari perjalanan sejarah itu sendiri. Dalam Injil, Yesus secara eksplisit menegaskan keberlakuan hukum Taurat. Ia tidak tampil sebagai sosok yang menghapus atau membatalkan syariat Musa, melainkan sebagai pengajar yang menekankan pemahaman dan pengamalan hukum tersebut secara benar. Dalam beberapa pernyataan kunci, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Dari sudut pandang teks, ajaran Yesus berakar kuat dalam tradisi Yahudi. Ia berbicara kepada komunitas yang hidup di bawah hukum Taurat dan menggunakan bahasa moral serta hukum yang familiar bagi mereka. Penekanannya terletak pada niat, keikhlasan, dan konsistensi etis, bukan pada penghapusan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, Yesus mengkritik praktik yang keliru, bukan fondasi hukumnya. Pendekatan ini penting dicatat karena menunjukkan kesinambungan antara ajaran Yesus dan tradisi nabi-nabi sebelumnya. Yesus menegaskan tauhid, ketaatan kepada Tuhan, serta kewajiban menjalankan perintah-perintah ilahi. Tidak ditemukan pernyataan eksplisit dari Yesus yang menyatakan bahwa hukum Taurat telah berakhir atau tidak lagi relevan bagi umatnya. Dalam kerangka sejarah, hal ini menempatkan Yesus sebagai reformis moral dalam tradisi kenabian, bukan sebagai pendiri sistem hukum baru. Ia memperdalam makna hukum, menyentuh dimensi batin dan etika, tanpa mencabut kewajiban lahiriahnya. Karena itu, ajaran Yesus dalam Injil lebih bersifat korektif dan penyempurna, bukan revolusioner dalam arti membatalkan syariat. Kontras mulai terlihat ketika ajaran-ajaran pasca Yesus dirumuskan dalam konteks komunitas non-Yahudi. Disinilah perdebatan tentang hukum Taurat muncul secara intens, terutama terkait statusnya bagi orang-orang yang tidak berasal dari tradisi Yahudi. Namun perdebatan ini muncul setelah masa Yesus, bukan dari pengajaran langsung beliau. Dari perspektif analisis historis, fakta bahwa Yesus menegaskan Taurat sementara teologi, kemudian banyak membahas pembebasan dari Taurat menimbulkan pertanyaan konseptual yang serius. Di titik mana terjadi pergeseran penekanan? Apakah pergeseran itu merupakan kelanjutan alami dari misi Yesus atau hasil penafsiran baru untuk menjawab konteks yang berbeda? Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban tunggal, tetapi membantu membedakan antara ajaran Yesus dalam konteks hidupnya dan konstruksi teologis yang berkembang setelahnya. Dan dari perbedaan inilah diskusi tentang pusat ajaran. Apakah tetap pada pesan Yesus atau pada penafsiran pasca Yesus? Terus menjadi bahan kajian hingga hari ini. Berbeda dengan penegasan Yesus terhadap hukum Taurat, Paulus menyampaikan posisi teologis yang secara signifikan mengubah fungsi Taurat. Dalam surat-suratnya, Taurat tidak lagi diposisikan sebagai hukum yang mengikat secara normatif bagi keselamatan, terutama bagi komunitas non-Yahudi. Paulus menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman, bukan melalui pelaksanaan hukum Taurat. Dalam kerangka teologi Paulus, Taurat dipahami sebagai sarana sementara yang memiliki peran historis tertentu. Ia berfungsi untuk menyadarkan manusia akan dosa, tetapi tidak dianggap mampu membawa keselamatan itu sendiri. Dengan demikian, Taurat tidak dihapus secara historis, namun dinyatakan tidak lagi mengikat sebagai dasar pembenaran di hadapan Tuhan. Fokus bergeser dari ketaatan hukum menuju iman kepada Kristus. Pandangan ini muncul dalam konteks perluasan komunitas Kristen ke dunia non-Yahudi. Pertanyaan praktis dan teologis menjadi mendesak. Apakah orang-orang yang tidak berasal dari tradisi Yahudi harus tunduk pada seluruh hukum Taurat?
Jawaban Paulus terhadap persoalan ini membentuk arah baru kekristenan yang bersifat lebih universal dan terlepas dari kewajiban hukum Yahudi. Namun dari sudut pandang sejarah ajaran, pergeseran ini menimbulkan kontras yang tajam. Yesus berbicara dalam kerangka Taurat dan menegaskannya, sementara Paulus berbicara dalam kerangka teologis yang menjadikan Taurat tidak lagi menentukan status keselamatan. Perbedaan ini bukan sekadar variasi penekanan, tetapi mencerminkan dua pendekatan yang berbeda terhadap hukum ilahi. Dalam kajian akademik, perbedaan tersebut sering dipahami sebagai hasil dari konteks yang berbeda. Yesus berdakwah di tengah masyarakat Yahudi dengan hukum yang mapan, sementara Paulus merespons kebutuhan komunitas lintas bangsa. Namun demikian, fakta historisnya tetap jelas. Gagasan bahwa Taurat tidak lagi mengikat sebagai hukum keselamatan berasal dari penafsiran Paulus, bukan dari ajaran eksplisit Yesus dalam Injil. Dari sini muncul pertanyaan reflektif yang penting. Ketika sebuah ajaran bergeser dari penegasan hukum menuju pembebasan dari hukum, di manakah batas antara kelanjutan misi dan reinterpretasi teologis? Apakah perubahan ini merupakan konsekuensi logis dari pesan Yesus atau sebuah konstruksi baru untuk menjawab tantangan zaman? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk memihak, melainkan untuk membantu memahami bagaimana kekristenan modern terbentuk melalui dialog antara ajaran awal dan penafsiran lanjutan. Dan di titik inilah peran Paulus menjadi sangat menentukan, karena dari tafsirnya tentang Taurat, lahir fondasi teologi yang masih memengaruhi iman Kristen hingga hari ini. Pada titik inilah banyak peneliti menilai bahwa terdapat kontradiksi teologis yang serius antara ajaran Yesus dan penafsiran Paulus. Kontradiksi ini bukan sekadar perbedaan gaya bahasa atau konteks dakwah, melainkan menyentuh inti ajaran, status hukum ilahi. Yesus, sebagaimana ditampilkan dalam Injil, menegaskan keberlakuan hukum Taurat dan memposisikan dirinya dalam kesinambungan tradisi para nabi sebelumnya. Sementara itu, Paulus membangun kerangka teologi di mana Taurat tidak lagi mengikat sebagai dasar keselamatan. Dua posisi ini berdiri pada arah yang berbeda secara konseptual. Dalam kajian akademik, perbedaan ini sering diupayakan untuk diperdamaikan melalui berbagai teori harmonisasi. Namun secara tekstual dan historis, ketegangan tersebut tetap ada. Yesus berbicara dari dalam sistem hukum ilahi, sementara Paulus berbicara dari luar sistem itu dengan menawarkan model keselamatan baru berbasis iman. Karena itu, banyak sejarawan agama menyimpulkan bahwa kekristenan modern tidak lahir dari satu garis ajaran yang lurus, melainkan dari pergeseran teologis besar. Pergeseran ini menjadikan ajaran Paulus bukan sekadar penjelasan, tetapi kerangka utama yang membentuk iman, praktik, dan doktrin gereja hingga hari ini. Disinilah pertanyaan mendasar muncul dengan sendirinya. Jika terdapat perbedaan serius antara ajaran Yesus dan teologi Paulus, ajaran siapa yang kemudian menjadi pusat kekristenan? Dan ketika jawaban sejarah menunjukkan dominasi Paulus, apakah itu merupakan kelanjutan ajaran Yesus atau transformasi teologis yang lahir dari kebutuhan zaman? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat diskusi tentang Paulus tidak pernah selesai. Bukan karena kontroversi semata, tetapi karena ia menyentuh inti persoalan. Bagaimana sebuah agama dibentuk oleh pesan asli seorang nabi atau oleh tafsir paling berpengaruh setelahnya? Dalam Injil, kerangka ajaran Yesus tentang keselamatan selalu menempatkan iman dan ketaatan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Iman kepada Tuhan tidak berdiri sendiri, tetapi diwujudkan melalui kepatuhan terhadap perintah-perintahnya, perilaku etis, dan kehidupan yang saleh. Yesus berulang kali menekankan bahwa keimanan sejati tampak dari perbuatan, bukan sekadar pengakuan lisan. Ajaran ini konsisten dengan tradisi kenabian sebelumnya. Para nabi menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan dibangun melalui keyakinan yang benar dan ketaatan nyata terhadap hukum ilahi. Dalam kerangka ini, iman bukan pengganti ketaatan, melainkan fondasi yang menggerakkan ketaatan. Keduanya berjalan seiring dan saling melengkapi. Yesus juga menekankan tanggung jawab moral individu. Keselamatan digambarkan terkait dengan sikap hidup, menjalankan kehendak Tuhan, berlaku adil, mengasihi sesama, dan menjauhi kejahatan.
Penekanan ini menunjukkan bahwa ajaran Yesus bersifat praktis dan etis, bukan abstraksi teologis yang terlepas dari perilaku manusia sehari-hari. Dari sudut pandang historis, posisi ini menempatkan Yesus dalam kesinambungan ajaran tauhid dan syariat. Iman tanpa ketaatan dipandang tidak utuh, dan ketaatan tanpa iman kehilangan maknanya. Kerangka inilah yang menjadi dasar pengajaran Yesus kepada para pengikutnya. Konsep iman yang selalu diiringi ketaatan ini kemudian menjadi titik pembanding yang penting ketika ajaran Paskah Yesus dirumuskan. Perubahan penekanan dari iman yang dibuktikan dengan ketaatan menuju iman, sebagai dasar utama keselamatan menjadi salah satu isu teologis paling krusial dalam sejarah kekristenan. Di titik inilah pertanyaan kunci kembali muncul. Apakah kekristenan modern mewarisi konsep keselamatan sebagaimana diajarkan Yesus, atau konsep keselamatan sebagaimana dirumuskan Paulus? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk memutuskan iman siapapun, melainkan untuk membuka kesadaran sejarah. Karena dari perubahan konsep keselamatan inilah arah teologi Kristen modern dibentuk, dan karena itulah nama Paulus menjadi sangat sentral dalam memahami wajah kekristenan hari ini. Dalam teologi Paulus, konsep keselamatan mengalami pergeseran penekanan yang mendasar. Paulus menegaskan bahwa manusia dibenarkan di hadapan Tuhan melalui iman, bukan melalui perbuatan hukum. Dalam kerangka ini, iman menjadi faktor penentu utama, sementara ketaatan terhadap hukum tidak lagi diposisikan sebagai syarat keselamatan. Pendekatan ini berbeda secara konseptual dari ajaran Yesus dalam Injil. Jika Yesus menautkan iman dengan ketaatan nyata, menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka Paulus memisahkan keduanya dalam kerangka keselamatan. Ketaatan dan perbuatan ditempatkan sebagai konsekuensi iman, bukan sebagai unsur yang menentukan keselamatan itu sendiri. Dalam kajian sejarah teologi, inilah yang sering disebut sebagai perubahan konsep keselamatan. Keselamatan tidak lagi dipahami sebagai hasil dari iman yang diwujudkan dalam ketaatan berkelanjutan, tetapi sebagai status rohani yang diperoleh melalui iman. Perubahan ini memiliki dampak besar, karena ia membentuk cara umat memahami dosa, pengampunan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Perlu dicatat bahwa perubahan ini muncul dalam konteks misi Paulus kepada komunitas non-Yahudi. Untuk menjadikan iman bersifat universal dan tidak terikat hukum tertentu, Paulus merumuskan konsep keselamatan yang lebih sederhana secara syarat, namun lebih kompleks secara teologis. Dari sinilah lahir kerangka iman yang kemudian menjadi arus utama kekristenan. Namun secara historis, pergeseran ini tetap menyisakan ketegangan konseptual. Yesus menekankan iman yang hidup melalui ketaatan, sementara Paulus menekankan iman sebagai dasar pembenaran. Dua pendekatan ini tidak identik, dan perbedaannya bukan sekadar istilah, melainkan menyentuh inti cara keselamatan dipahami. Di titik inilah pertanyaan kunci kembali muncul. Apakah kekristenan modern mewarisi konsep keselamatan sebagaimana diajarkan Yesus, atau konsep keselamatan sebagaimana dirumuskan Paulus? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk memutuskan iman siapapun, melainkan untuk membuka kesadaran sejarah. Karena dari perubahan konsep keselamatan inilah arah teologi Kristen modern dibentuk. Dan karena itulah nama Paulus menjadi sangat sentral dalam memahami wajah kekristenan hari ini. Dalam ajaran Yesus sebagaimana tercatat dalam Injil, jalan keselamatan ditekankan melalui tobat dan rahmat Tuhan. Yesus menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, memperbaiki diri, dan mengandalkan kasih serta pengampunannya. Dosa dipahami sebagai kesalahan yang dapat diampuni melalui pertobatan yang tulus, perubahan perilaku, dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Kerangka ini menempatkan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan, tanpa mekanisme penebusan metafisik yang kompleks. Sebaliknya, dalam teologi Paulus muncul konsep yang berbeda secara mendasar. Paulus memperkenalkan gagasan dosa warisan yang melekat pada seluruh umat manusia sejak Adam, serta kebutuhan akan penebusan melalui darah sebagai syarat keselamatan. Kematian Yesus dipahami bukan sekadar sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai pengorbanan kosmik yang menebus dosa manusia secara kolektif. Dalam kerangka ini, keselamatan tidak lagi berpusat pada pertobatan personal semata, melainkan pada penerimaan iman terhadap pengorbanan tersebut.
Perbedaan ini menandai perubahan struktur teologi yang signifikan. Ajaran Yesus berfokus pada reformasi moral dan spiritual manusia melalui rahmat Tuhan, sedangkan teologi Paulus membangun sistem keselamatan berbasis dosa asal, penebusan, dan pembenaran oleh iman. Konsep-konsep inilah yang kemudian dirumuskan, diperdebatkan, dan dilembagakan dalam konsili-konsili gereja hingga menjadi fondasi teologi Kristen arus utama. Dari sudut pandang sejarah pemikiran, hal ini membawa pada kesimpulan penting. Fondasi teologi Kristen modern lebih banyak bersumber dari konstruksi teologis Paulus daripada dari ajaran langsung Yesus. Doktrin-doktrin kunci seperti dosa warisan, penebusan darah, dan pembenaran oleh iman tidak dirumuskan secara eksplisit oleh Yesus dalam Injil, tetapi berkembang melalui penafsiran Paulus dan para teolog setelahnya. Inilah titik tekan yang sering luput disadari dalam diskusi awam. Kekristenan modern bukan hanya kelanjutan ajaran Yesus sebagai nabi dan pengajar moral, tetapi juga hasil dari proses teologis panjang yang dipengaruhi secara kuat oleh satu tokoh pasca Yesus. Menyadari fakta ini tidak serta-merta menilai benar atau salah, tetapi membantu memahami bagaimana sebuah agama dibentuk oleh sejarah, konteks, dan penafsiran. Dan dari sini, pertanyaan terakhir kembali mengemuka dengan sendirinya. Ketika fondasi teologi dibangun terutama oleh penafsiran Paulus, sejauh mana kekristenan modern merefleksikan pesan Yesus, dan sejauh mana ia merefleksikan arah teologis yang berkembang setelahnya? Pertanyaan inilah yang membuat kajian tentang Yesus dan Paulus terus relevan, bukan hanya sebagai isu iman, tetapi sebagai persoalan sejarah dan intelektual yang membentuk wajah kekristenan hingga hari ini. Dalam sejarah gereja awal, pengaruh Paulus tidak berkembang tanpa ketegangan dengan tokoh-tokoh utama lainnya, khususnya Yakobus, Petrus, dan komunitas gereja Yerusalem. Ketegangan ini tercatat secara eksplisit maupun implisit dalam sumber-sumber Perjanjian Baru, dan menjadi petunjuk penting bahwa kekristenan awal tidak bersuara tunggal. Yakobus, yang dikenal sebagai saudara Yesus dan pemimpin gereja Yerusalem, mewakili arus kekristenan yang berakar kuat pada tradisi Yahudi. Dalam ajarannya, Yakobus menekankan bahwa iman harus diwujudkan melalui perbuatan. Perspektif ini sejalan dengan ajaran Yesus tentang ketaatan dan menunjukkan penekanan pada kehidupan etis serta kepatuhan terhadap hukum Tuhan. Pandangan Yakobus sering dipahami sebagai cerminan dari komunitas Kristen awal yang paling dekat secara historis dengan Yesus. Petrus, sebagai murid utama Yesus, juga berada di posisi yang kompleks. Ia diakui sebagai figur sentral dalam gereja awal, namun dalam beberapa peristiwa terlihat adanya perbedaan sikap antara Petrus dan Paulus, terutama terkait relasi dengan non-Yahudi dan penerapan hukum Taurat. Bahkan dalam surat-surat Paulus sendiri, dicatat adanya teguran terbuka terhadap Petrus, sebuah indikasi bahwa otoritas dan arah ajaran belum sepenuhnya seragam. Perbedaan ini semakin jelas ketika membandingkan gereja Yerusalem dengan gereja-gereja yang dipimpin Paulus. Gereja Yerusalem berfungsi sebagai pusat awal kekristenan, dipimpin oleh para murid dan keluarga Yesus, dengan praktik yang masih dekat dengan tradisi Yahudi. Sementara itu, gereja Paulus berkembang di luar Palestina, bersifat lintas bangsa, dan membawa pendekatan teologis yang lebih longgar terhadap hukum Taurat. Dari sudut pandang sejarah, ini menunjukkan bahwa terdapat dua arus utama dalam kekristenan awal. Yang pertama berpusat di Yerusalem, berorientasi pada kesinambungan ajaran Yesus dan praktik kenabian. Yang kedua berpusat pada misi Paulus, berorientasi pada perluasan global dan formulasi teologi baru yang dapat diterima oleh dunia non-Yahudi. Ketegangan antara kedua arus ini bukan sekadar perbedaan administratif, melainkan perbedaan visi tentang hakikat iman, hukum, dan keselamatan. Fakta bahwa arus Paulus kemudian menjadi dominan tidak berarti arus Yerusalem hilang sejak awal, melainkan menunjukkan adanya proses seleksi historis, di mana satu pendekatan lebih bertahan dan dilembagakan dibanding yang lain. Disinilah kesadaran sejarah menjadi penting. Kekristenan modern lahir bukan dari satu pusat yang sepenuhnya seragam, melainkan dari pertemuan, perbedaan, dan ketegangan antar tokoh kunci. Dan ketika gereja Yerusalem memudar akibat faktor politik dan sejarah,
Teologi Paulus justru berkembang dan menjadi fondasi arus utama. Dari sini, pertanyaan reflektif kembali muncul. Ketika terdapat perbedaan nyata antara gereja Yerusalem dan gereja Paulus, arus manakah yang lebih dekat dengan ajaran Yesus historis, dan arus manakah yang akhirnya membentuk kekristenan modern? Pertanyaan ini tidak menutup diskusi, justru membukanya, karena ia mengajak kita memahami bahwa sejarah iman dibentuk oleh dinamika internal, bukan oleh kesepakatan tunggal sejak awal. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa para murid asli Yesus tidak sepenuhnya sepakat dengan Paulus. Ketidaksepakatan ini bukan dugaan belakangan, melainkan tercermin dalam sumber-sumber awal kekristenan itu sendiri. Perbedaan pandangan muncul terutama terkait hukum Taurat, praktik keagamaan, dan dasar keselamatan. Para murid Yesus yang hidup, belajar, dan berdakwah bersama beliau mewarisi ajaran dalam kerangka tradisi Yahudi yang kuat. Mereka memandang iman sebagai kelanjutan dari ketaatan terhadap hukum Tuhan. Ketika Paulus memperkenalkan pendekatan teologis yang lebih longgar terhadap Taurat dan menekankan iman sebagai dasar keselamatan, pandangan ini tidak serta-merta diterima tanpa keberatan. Beberapa perdebatan yang tercatat menunjukkan bahwa otoritas Paulus tidak dianggap mutlak oleh semua pihak. Fakta bahwa isu-isu mendasar harus dibahas, diperdebatkan, dan dinegosiasikan menunjukkan bahwa gereja awal berada dalam proses pencarian arah, bukan dalam kesepakatan teologis yang mapan. Ketegangan ini menandakan bahwa ajaran Paulus dipahami sebagai satu suara di antara beberapa suara, bukan sebagai kelanjutan otomatis dari ajaran para murid. Dari perspektif sejarah agama, situasi ini sangat penting. La menunjukkan bahwa kekristenan awal bersifat plural secara teologis. Ada perbedaan penekanan antara mereka yang mengenal Yesus secara langsung dan mereka yang menafsirkan makna Yesus setelah peristiwa wafatnya. Ketika perbedaan ini tidak sepenuhnya diselaraskan, yang terjadi adalah kompetisi gagasan. Seiring waktu, faktor sejarah seperti runtuhnya pusat Yerusalem dan meluasnya misi ke dunia non-Yahudi membuat arus pemikiran Paulus lebih bertahan dan berkembang. Namun dominasi ini adalah hasil proses sejarah, bukan bukti bahwa semua murid Yesus sejak awal sepakat arah teologi tersebut. Dari sini, satu kesimpulan historis menjadi jelas. Kekristenan modern terbentuk melalui seleksi dan dominasi satu arus teologis, bukan melalui konsensus penuh para murid Yesus. Dan kesadaran inilah yang membantu kita memahami bahwa perbedaan antara Yesus, murid-muridnya, dan Paulus bukan isu pinggiran, melainkan bagian inti dari sejarah pembentukan iman Kristen. Kesadaran sejarah ini tidak menghakimi, tetapi mengajak melihat secara jernih bahwa apa yang dianggap arus utama hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang diwarnai perbedaan, perdebatan, dan pilihan teologis yang menentukan arah hingga kini. Paulus secara sadar mengarahkan dakwahnya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia berbicara kepada masyarakat Romawi Yunani yang memiliki latar budaya, filsafat, dan religiusitas yang berbeda dari tradisi Yahudi. Dalam konteks ini, ajarannya disusun dengan pendekatan yang lebih fleksibel, tidak menuntut keterikatan penuh pada hukum Taurat, dan menggunakan bahasa teologis yang lebih mudah diterima oleh dunia Helenistik. Pendekatan ini membuat ajaran Paulus relatif lebih kompatibel dengan budaya Romawi Yunani. Konsep-konsep seperti keselamatan universal, iman sebagai pusat relasi dengan Tuhan, serta penebusan melalui pengorbanan dapat dipahami dan diintegrasikan ke dalam kerangka berpikir masyarakat kekaisaran yang sudah akrab dengan filsafat dan simbolisme religius. Secara historis, faktor ini berperan besar dalam penyebaran ajaran Paulus secara luas dan cepat. Perkembangan ini kemudian diperkuat oleh faktor politik. Ketika kekristenan mulai memperoleh dukungan dan perlindungan dari kekuasaan Romawi, arus teologi yang paling siap menjadi agama universal adalah arus yang tidak terikat kuat pada hukum etnis Yahudi. Dalam konteks inilah teologi Paulus memperoleh posisi strategis dan akhirnya dilembagakan melalui struktur gereja dan konsili. Dari sudut pandang sejarah, titik tekan menjadi jelas. Dominasi ajaran Paulus bukan karena ia paling asli secara historis, melainkan karena ia paling adaptif, paling luas jangkauannya, dan paling selaras dengan kebutuhan budaya serta politik zamannya. Keberhasilannya adalah keberhasilan strategi misi dan konteks sejarah.
bukan bukti bahwa ajarannya identik dengan ajaran Yesus yang hidup dan berdakwah di tengah masyarakat Yahudi. Kesimpulan ini penting untuk dipahami secara jernih. Kekristenan modern terbentuk bukan semata oleh kedekatan historis dengan Yesus, tetapi oleh dinamika penyebaran, penerimaan budaya, dan legitimasi politik. Dalam dinamika itu, ajaran yang paling mampu bertahan dan berkembanglah yang menjadi arus utama. Dan dari sini, pertanyaan penutup kembali mengemuka dengan sendirinya. Jika sebuah ajaran menjadi dominan karena paling adaptif dan paling didukung sejarah, apakah dominasi itu otomatis berarti paling asli? Pertanyaan inilah yang menjadi kunci untuk membaca sejarah kekristenan secara lebih kritis, ilmiah, dan terbuka. Tanpa prasangka, tetapi juga tanpa mengaburkan fakta sejarah. Dalam Injil, Yesus digambarkan terutama sebagai nabi dan utusan Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan, mengajarkan ketaatan kepada kehendak-Nya, dan menempatkan dirinya sebagai hamba yang diutus untuk membimbing manusia. Bahasa yang digunakan bersifat profetik, menyeru pertobatan, menegakkan keadilan, dan mengajak manusia kembali kepada Tuhan yang esa. Dalam kerangka ini, Yesus berperan sebagai pembawa pesan ilahi, bukan sebagai pusat ketuhanan itu sendiri. Berbeda dengan gambaran tersebut, Paulus memperkenalkan pemahaman teologis yang lebih tinggi tentang Yesus. Dalam surat-suratnya, Yesus diposisikan sebagai figur kosmik, memiliki peran pra-eksistensi, menjadi sarana keselamatan universal, dan kematiannya dipahami sebagai penebusan dosa manusia. Di sini, fokus bergeser dari pesan yang dibawa Yesus menuju status ontologis Yesus itu sendiri. Perbedaan ini menandai lahirnya apa yang dalam studi teologi disebut kristologi tinggi, yakni pemahaman tentang Yesus sebagai figur ilahi dengan fungsi penebusan. Penting dicatat bahwa kristologi tinggi ini berkembang setelah masa Yesus, melalui refleksi teologis para pengikutnya, terutama Paulus, dalam konteks komunitas non-Yahudi dan dunia Helenistik. Dari sudut pandang sejarah, tidak ditemukan pernyataan eksplisit dalam Injil di mana Yesus secara langsung mengajarkan konsep dirinya sebagai penebus dosa universal atau figur ilahi setara Tuhan. Konsep-konsep tersebut muncul dalam tulisan-tulisan pasca Yesus, ketika komunitas Kristen berusaha memahami makna wafatnya dan menyusunnya dalam kerangka teologi yang lebih sistematis. Dengan demikian, titik tekan menjadi jelas. Kristologi tinggi bukan berasal dari ajaran langsung Yesus, melainkan dari perkembangan teologis setelahnya. Ia lahir dari proses penafsiran, perdebatan, dan kebutuhan menjelaskan iman dalam konteks budaya dan filosofis yang lebih luas. Kesadaran ini penting untuk membaca sejarah secara proporsional. Ia membantu membedakan antara Yesus historis sebagai nabi dan utusan Tuhan dalam Injil dan Yesus teologis, sebagaimana dirumuskan dalam doktrin gereja kemudian. Perbedaan ini bukan sekadar detail akademik, melainkan kunci untuk memahami bagaimana kekristenan modern terbentuk. Dan dari sini, pertanyaan reflektif kembali muncul. Ketika pemahaman tentang Yesus berkembang jauh melampaui apa yang ia ajarkan tentang dirinya sendiri, apakah perkembangan itu merupakan kelanjutan pesan atau sebuah konstruksi teologis baru? Pertanyaan ini tidak memaksa kesimpulan iman, tetapi membuka ruang pembacaan sejarah yang lebih jujur, kritis, dan ilmiah. Jika ditinjau dari struktur doktrin, ajaran-ajaran utama dalam kekristenan modern tidak lahir secara utuh pada masa Yesus, melainkan berkembang melalui proses teologis setelahnya. Beberapa doktrin kunci seperti Trinitas, penebusan dosa, dan keselamatan oleh iman saja dibentuk melalui refleksi panjang, perdebatan internal, dan konsili gereja yang berlangsung berabad-abad setelah masa Yesus. Doktrin Trinitas, misalnya, tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Injil. Ia berkembang secara bertahap dalam diskursus teologis gereja awal, terutama ketika komunitas Kristen berusaha menjelaskan relasi antara Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus dalam bahasa filsafat Yunani. Formulasi resminya baru ditetapkan melalui konsili-konsili gereja, jauh setelah generasi murid Yesus. Konsep penebusan dosa melalui kematian Yesus juga tidak disampaikan secara sistematis oleh Yesus sendiri. Dalam Injil, Yesus menyeru pertobatan dan menekankan rahmat Tuhan. Sementara itu,
Pemahaman tentang kematian Yesus sebagai pengorbanan penebus dosa universal dirumuskan secara jelas dalam teologi Paulus. Disinilah kematian Yesus diberi makna kosmik dan soteriologis yang kemudian menjadi pusat iman Kristen. Demikian pula dengan doktrin keselamatan oleh iman saja. Penekanan ini berasal dari kerangka teologi Paulus yang membedakan iman dari perbuatan hukum. Ajaran Yesus sebaliknya, menautkan iman dengan ketaatan dan tindakan nyata. Ketika iman saja dijadikan dasar keselamatan, terjadi perubahan struktur ajaran yang signifikan, perubahan yang kemudian menjadi arus utama kekristenan. Dari sudut pandang sejarah teologi, benang merahnya menjadi jelas. Doktrin-doktrin inti kekristenan modern berakar kuat pada teologi Paulus, kemudian disistematisasi oleh gereja melalui konsili dan tradisi teologis. Ajaran Yesus dalam Injil berfungsi sebagai fondasi naratif dan moral, tetapi bukan sebagai kerangka doktrin yang menentukan bentuk iman institusional. Inilah titik tekan yang perlu dipahami secara jernih. Kekristenan modern berdiri di atas kerangka teologis Paulus, bukan semata-mata pada ajaran Yesus yang murni sebagaimana disampaikan dalam Injil. Dominasi ini adalah hasil proses sejarah, melibatkan penafsiran, adaptasi budaya, dan legitimasi institusional, bukan akibat satu pengajaran tunggal yang langsung diturunkan sejak awal. Kesadaran ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi keyakinan siapapun, melainkan untuk membaca sejarah secara proporsional. Ia menunjukkan bahwa antara Yesus sebagai nabi dan pengajar, dan kekristenan sebagai sistem teologi global, terdapat jarak sejarah yang diisi oleh tokoh, tafsir, dan keputusan teologis, dengan Paulus sebagai figur paling berpengaruh di dalamnya. Dan dari sinilah pertanyaan penutup yang paling mendasar muncul. Jika fondasi iman dibangun terutama oleh kerangka Paulus, di manakah posisi ajaran Yesus dalam kekristenan modern? Sebagai pusat atau sebagai titik awal yang kemudian ditafsirkan ulang? Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban instan, tetapi mengajak penonton untuk melihat sejarah iman dengan kesadaran, kejernihan, dan kejujuran intelektual. Kritik terhadap dominasi teologi Paulus tidak hanya datang dari luar, tetapi juga muncul dari dalam sejarah kekristenan itu sendiri. Sejak masa awal, komunitas Kristen Yahudi yang berakar di Yerusalem dan dipimpin oleh tokoh-tokoh dekat dengan Yesus, menunjukkan keberatan terhadap arah ajaran Paulus. Bagi mereka, iman kepada Yesus tetap harus berjalan seiring dengan ketaatan kepada hukum Tuhan. Kritik ini bukan didorong oleh permusuhan, melainkan oleh perbedaan pemahaman tentang kesinambungan ajaran Yesus. Dalam perkembangan selanjutnya, sejarawan agama modern juga mengajukan analisis kritis yang serupa, meskipun dari sudut pandang akademik. Banyak sejarawan membedakan secara tegas antara Yesus historis dan teologi Kristen yang terbentuk kemudian. Mereka melihat adanya pergeseran ajaran dari pesan kenabian dan etis menuju sistem teologi metafisik sebagai hasil proses sejarah, bukan sebagai ajaran yang sepenuhnya berasal dari Yesus sendiri. Kritik ini bersifat deskriptif, bukan polemis. Dari perspektif Islam, kritik tersebut memiliki dasar teologis yang lebih tegas. Islam memandang Isa alaihissalam sebagai nabi dan utusan Allah yang menyeru tauhid, tobat, dan ketaatan. Karena itu, konsep-konsep seperti ketuhanan Yesus, dosa warisan, dan penebusan darah dipahami sebagai ajaran yang muncul setelahnya, bukan bagian dari risalah asli Isa alaihissalam. Penilaian ini bukan lahir dari kebencian terhadap Yesus atau pengikutnya, melainkan dari komitmen Islam untuk menjaga kemurnian risalah para nabi. Disinilah titik tekan penting perlu ditegaskan secara jernih. Label menyimpang yang sering muncul dalam diskursus keagamaan bukanlah hasil kebencian personal atau sentimen emosional, melainkan penilaian teologis atas pergeseran ajaran yang nyata secara historis. Ketika sebuah ajaran berubah secara mendasar dari sumber awalnya, maka perbedaan penilaian menjadi konsekuensi intelektual yang wajar. Memahami hal ini membantu meredam kesalahpahaman. Kritik tidak selalu berarti permusuhan, dan perbedaan teologis tidak selalu bermakna penolakan terhadap tokoh suci itu sendiri. Dalam banyak kasus, kritik justru lahir dari upaya menjaga konsistensi ajaran dan kejujuran sejarah. Dengan demikian, membaca sejarah kekristenan dan peran Paulus di dalamnya
memerlukan ketenangan, kejernihan, dan pemisahan antara iman dan analisis. Ketika pergeseran ajaran dipahami sebagai fakta sejarah, diskusi pun dapat berlangsung secara lebih dewasa. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk memahami bagaimana sebuah agama terbentuk, berkembang, dan dipahami secara berbeda oleh tradisi-tradisi yang ada. Dan di titik inilah dialog yang sehat sebenarnya dimulai. Bukan dari tuduhan, tetapi dari pemahaman sejarah yang jujur dan ilmiah. Seiring berjalannya waktu, ajaran yang awalnya merupakan hasil penafsiran dan perdebatan teologis berubah menjadi arus utama. Ia diajarkan secara turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya diterima sebagai kebenaran yang mapan. Dalam fase ini, ajaran tidak lagi dipertanyakan sebagai hasil sejarah, melainkan diyakini sebagai fondasi iman yang sudah final. Proses ini diperkuat ketika ajaran tersebut diformalisasi oleh institusi gereja. Rumusan doktrin ditetapkan, disahkan, dan dijaga melalui struktur otoritas keagamaan. Pada titik tertentu, dukungan kekuasaan politik dan negara turut berperan, menjadikan ajaran tersebut bukan hanya keyakinan spiritual, tetapi juga identitas sosial dan budaya. Ketika iman dan institusi bertemu, stabilitas seringkali lebih diutamakan daripada peninjauan ulang sejarah. Disinilah titik tekan penting perlu dipahami. Ketika sebuah ajaran sudah mapan, tradisi memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada penelusuran kebenaran historis. Bukan karena sejarah dianggap tidak penting, tetapi karena mempertanyakan fondasi yang sudah mengakar, dapat mengguncang struktur keyakinan, otoritas, dan identitas kolektif. Akibatnya, banyak umat tidak lagi mengenal proses terbentuknya ajaran yang mereka anut. Yang tersisa adalah hasil akhir, doktrin yang rapi dan sistematis, tanpa kesadaran bahwa ia lahir melalui tahapan panjang, perdebatan, dan bahkan konflik internal. Dalam kondisi seperti ini, tradisi sering diperlakukan sebagai kebenaran itu sendiri. Pendekatan ilmiah tidak serta-merta menolak iman, tetapi mengingatkan bahwa iman memiliki sejarah. Ketika sejarah diabaikan, maka pemahaman menjadi parsial. Sebaliknya, ketika sejarah dibaca dengan jernih, muncul ruang untuk memahami perbedaan tanpa prasangka. Maka pertanyaan yang patut diajukan bukanlah siapa yang salah atau benar, melainkan, apakah yang diyakini hari ini adalah hasil ajaran awal yang murni atau hasil tradisi yang telah mengalahkan penelusuran sejarah? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk mengguncang keyakinan, tetapi untuk mengajak berpikir lebih sadar bahwa antara kebenaran historis dan tradisi yang mapan, seringkali terdapat jarak yang perlu dipahami, bukan ditakuti. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini bermuara pada satu pertanyaan mendasar yang layak direnungkan secara jujur dan tenang. Apakah kekristenan hari ini lebih mengikuti ajaran Yesus atau kerangka teologi Paulus? Jika ajaran Paulus dalam banyak hal berbeda, baik dalam konsep keselamatan, hukum, maupun pemaknaan terhadap sosok Yesus, maka pertanyaan lanjutan yang tidak bisa dihindari adalah, siapa sebenarnya yang diikuti oleh umat Kristen modern hari ini? Yesus sebagaimana tampil dalam Injil, atau Paulus sebagai arsitek teologi gereja? Pertanyaan ini bukan tuduhan, dan bukan pula seruan untuk membenci atau merendahkan keyakinan siapapun. Ia adalah pertanyaan historis dan teologis yang muncul secara alami ketika teks, sejarah, dan perkembangan ajaran dibaca secara kritis. Mengajukan pertanyaan bukan berarti menolak iman, tetapi berusaha memahami bagaimana iman itu terbentuk. Sejarah agama menunjukkan bahwa keyakinan tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh, ditafsirkan, dibakukan, dan diwariskan. Dalam proses itu, tokoh-tokoh tertentu memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibanding yang lain. Paulus adalah salah satu tokoh paling menentukan dalam sejarah kekristenan, sebuah fakta yang diakui bahkan oleh banyak sejarawan Kristen sendiri. Karena itu, ajakan di akhir pembahasan ini sederhana. Berpikirlah kritis, bukan emosional. Pisahkan antara keyakinan pribadi dan analisis sejarah. Baca sumber, pahami konteks, dan sadari bahwa perbedaan pandangan tidak selalu lahir dari kebencian, melainkan dari cara membaca sejarah dan wahyu yang berbeda.
Dengan sikap seperti inilah dialog antariman dapat berdiri di atas kejujuran intelektual, bukan prasangka. Dan dengan cara inilah, setiap generasi dapat mengenal sejarah agamanya bukan hanya sebagai warisan, tetapi sebagai proses yang layak dipahami secara sadar dan bertanggung jawab. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.